Halo sobat nonton. Salam sinema, salam damai, semoga semua makhluk berbahagia. Apa kabar kamu? Sudah nonton apa aja hari ini? Kali ini Mimi Nonton akan ajak kamu mengintip film In the Name of God, A Holy Betrayal yang bisa kamu simak di platform Netflix. Banyak yang penasaran ataupun terguncang gara-gara film ini. Tonton video ini sampai habis karena kita bakalan kupas film ini mulai dari alurnya, informasi di balik layar sampai skor, biar sobat nonton tahu apakah film ini cocok buat kamu atau enggak. Cus! In the Name of God, A Holy Betrayal ini miniseri dokumenter yang diproduksi selama lebih dari 3 tahun dan sangat kontroversial. JMS atau Jesus Morning Star, salah satu sekte sesat yang diungkap di 3 episode pertama, sempat melayangkan tuntutan agar seri ini tidak ditayangkan. Tapi Netflix akhirnya memenangkan putusan pengadilan sehingga dokumenter ini bisa kita tonton. Banyak penonton yang bilang kalau film ini tidak diperuntukkan bagi mereka yang lemah hatinya. Banyak juga yang bilang bahwa isinya sangat vulgar dan seharusnya sutradara bisa tetap membuat versi yang lebih bisa diterima penonton. Seperti apa vulgarnya? Nanti Mimi Nonton akan bahas, tenang aja. Jadi pastikan tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip supaya sobat nonton gak ketinggalan banyak informasi kontroversial seputar film ini. Pertama, ini fakta yang kamu harus tahu. Sevulgar apapun yang sekarang bisa kita tonton, menurut Cho Sung Yoon, sutradara miniseri ini, yang terjadi di JMS itu 10 kali lebih mengerikan. Kebayang gak sih sob? Padahal nonton bagian ini aja tuh Mimi Nonton udah sangat emosional. Ini adalah dokumenter pertama yang bikin Mimi Nonton meneteskan air mata. Sumpah sedih banget sob. Gak heran kalau tekad Sung Yoon kuat banget untuk bikin film ini. Sejak masih muda, Sung Yoon mengaku sudah melihat orang-orang di sekitarnya jadi korban aliran-aliran sesat macam JMS. Pilunya cerita-cerita mereka ini yang kemudian jadi bahan bakar Sung Yoon untuk menyelesaikan dokumenter yang dia bilang tuh sampai kerasa sebagai PR pribadinya. Katanya juga Sung Yoon akan bikin season kedua karena tiba-tiba ada penonton yang mengaku sama dia bahwa dia terbuka matanya sehingga bersedia meninggalkan sekte sesat. Apakah nanti akan terjadi atau enggak? Kita tunggu aja ya sob. Di video ini Mimi Nonton akan bahas episode pertama dari In the Name of God, A Holy Betrayal yang dari judul episodenya aja tuh udah sangat mengundang. Mempelai wanita Tuhan. Episode pertama dibuka dengan rekaman potongan pembicaraan yang sumpah jijik banget antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dari rekaman itu terdengar kalau si laki-laki mendominasi tindakan seksual dan mengucapkan kata-kata kotor yang biasanya cuma muncul di bokep. Sementara sang perempuan dari ekspresinya terdengar kesakitan dan ketakutan. Di episode terakhir chapter JMS kita akan mendengar versi lengkap rekaman ini dan bagaimana insiden itu akhirnya bisa terekam. Mimi Nonton nanti akan bahas itu di video terpisah. Pemilik suara dalam rekaman ini adalah Jong Myung Sok, pemimpin sekte JMS, dan Maple Yip, salah seorang korban. Selanjutnya, kita lalu diperkenalkan dengan sosok Maple Yip dan kisah mencekam yang menyertai kedatangannya ke Korea untuk film ini. Perlu kamu tahu bahwa para korban yang terlibat dalam pembuatan film ini mendapat intimidasi dan ancaman dari pihak JMS. Begitu juga dengan Maple. Maple adalah mahasiswa Hong Kong yang bergabung dengan JMS sejak tahun 2012, namun mulai mengalami perlakuan tidak menyenangkan sejak tahun 2018 setelah Myung Sok dibebaskan dari tahanan. Buat Maple dan banyak orang lain, JMS pada awalnya tampak sebagai aliran spiritual yang berbeda dan menjanjikan. Maple bilang, Jong Myung Sok, sang mesiah dalam sekte ini, bicara tentang hal-hal yang sangat logis seputar firman Tuhan. Sesuatu yang hampir nggak pernah ditemukan di gereja-gereja lain. Nggak heran, banyak pengikut JMS adalah mahasiswa pinter dari universitas-universitas bergengsi. JMS berdiri di tahun 80, dan di dekade 80-an aja udah ada 200-250 gereja JMS. Artinya ada sekitar 30.000 jemaat, rata-rata adalah mahasiswa. Kondisi sosial politik Korea Selatan di tahun 80-an disebut-sebut ikut melatar belakangi kepopuleran JMS di kalangan mahasiswa. Karena saat itu mereka dipimpin oleh diktator militer yang akan mengeksekusi siapapun yang melawan rezim. Dan mahasiswa jadi nggak punya tempat untuk mencurahkan pemikiran mereka. Di masa itu gereja juga nggak mau ikut-ikutan, sehingga JMS seolah jadi zona nyaman bagi para mahasiswa aktif. Beda dengan gereja lain yang konservatif, JMS juga sangat open-minded dan kegiatannya nggak melulu ibadah. Seorang korban lain bernama samaran Kim Ji-eun mengaku alasan dia bergabung adalah karena di JMS dia bisa bertemu dengan banyak orang dan melakukan hal-hal menyenangkan seperti festival seni dan event olahraga. Seorang mahasiswa yang tadinya sangat kesulitan memahami Alkitab pun akhirnya bisa bergabung dan menjadi pengikut taat karena Jong Myung Sok bisa menjelaskan isi kitab suci dengan cara yang masuk akal. Surganya para mahasiswa. Seperti itulah JMS menurut mereka. Mulai kebayang dahsyatnya orang ini ya.
Di menit-menit pertama film ini, kita seperti dikasih landasan logis kenapa sih Jong Myung Sok ini bisa sampai sehebat dan sepopuler itu. Ketika mengikuti cerita satu narasumber ke narasumber lainnya, kita ngelihat gimana Myung Sok, pemimpin sekte ini, udah kayak nabi buat mereka. Dia punya kecerdasan untuk mencerna Alkitab, padahal cuma lulusan SD. Dia sudah membaca kitab suci 2000 kali. Dia bisa menyembuhkan penyakit-penyakit berat hanya dengan menyentuh si orang sakit. Dan dia bisa meramalkan dengan jitu siapa yang akan memenangkan pemilu di Korea Selatan. Pengakuan-pengakuan semacam ini tuh lazim keluar dari para mantan jemaat. Myung Sok juga selalu mendoktrin para jemaatnya dengan mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Dengan metode otak-atik gato alias mengait-ngaitkan firman dengan logika, dia meyakinkan jemaatnya bahwa Mesias terlahir di tahun 1946 saat dia lahir. Artinya, Tuhan lahir kembali sebagai dirinya. Dengan cara-cara ini, jemaat JMS bahkan ada yang sampai berdoa bukan lagi kepada Yesus, tapi berdoa dalam nama Myung Sok. Gila kan sob? Itu belum seberapa. Tahun 90-an, tiba-tiba banyak perempuan yang bergabung ke JMS. Kemana-mana, Myung Sok selalu dikelilingi perempuan cantik. Waktu itu belum ada yang curiga, meskipun dalam pidato-pidato dan khotbah publiknya, Myung Sok sering mengucapkan kalimat-kalimat yang mesum dan gak pantas. Orang baru tahu bahwa dia adalah predator seksual setelah para korban satu persatu mulai muncul dan mengaku, yakni setelah tahun 91. Myung Sok ini seleranya tinggi. Dia selalu memilih perempuan-perempuan yang tingginya lebih dari 170 cm dan cantik sebagai pengantinnya. Biasanya Myung Sok akan mengincar dan memfavoritkan figur-figur seperti Maple, kemudian memanggil mereka untuk datang ke kamarnya. Seremnya, dengan dalih pemberkatan, penyelamatan, atau bahkan pemeriksaan kesehatan, perempuan-perempuan pilihan ini berakhir dilecehkan, bahkan diperkosa. Mereka nggak berani menolak karena semua menganggap Myung Sok adalah Tuhan atau perwujudan Tuhan. Sehingga berhubungan seks dengan Tuhan dianggap sebagai kehormatan dan pelayanan. Setelah diperkosa, para korban ini juga nggak berani ngaku karena mereka diancam. Kalau mereka cerita soal itu ke orang lain, sesuatu yang buruk akan terjadi pada mereka atau keluarga mereka. Pengakuan-pengakuan korban yang sangat eksplisit dan detail ini emang benar-benar bikin merinding sob. Salah satu korban, Kim Ji-eun, masih kelas 2 SMA ketika diperkosa oleh Myung Sok. Ji-eun ini menceritakan dengan detail dan runut apa yang terjadi sama dia ketika dipanggil ke dalam kamar sang Mesias dengan dalih pemeriksaan kesehatan. Sambil nangis, Ji-eun mengungkapkan kesedihannya karena dia merasa ditipu banget oleh orang-orang JMS di lingkaran terdekat Myung Sok. Mereka semua bilang kalau Myung Sok adalah laki-laki baik, belum menikah, salaman dengan perempuan aja nggak pernah. Tapi di balik itu, kelakuannya ternyata bejat 180 derajat. Yang bikin tambah sedih, para korban perempuan ini terjebak karena bujukan perempuan lain yang pernah jadi pengantinnya Myung Sok. Karena lama-lama, cara Myung Sok mendapatkan mempelai ini jadi kayak skema multi-level. Ngeri banget ya, betapa satu sekte bisa membuat perempuan jadi agen kekerasan terhadap perempuan lainnya. Indoktrinasinya Myung Sok ini emang cuci otak banget. Dia selalu bilang ke semua orang bahwa dirinya adalah juru selamat dan berhubungan seks dengan perempuan adalah sebuah tindakan penyelamatan. Tindakan yang mempertemukan para perempuan dengan Tuhan, kasih Tuhan, dan sebagainya. Para korban juga didoktrin bahwa mereka harus bersyukur ketika terpilih untuk berhubungan seks dengan dia sebagai representasi Tuhan atau Adam. Intinya, sepanjang episode pertama, banyak banget cerita yang bikin hati kayak diiris-iris sob. Sebenarnya Netflix sudah melabeli seri ini dengan ketelanjangan, kekerasan, dan deskripsi kekerasan seksual. Tapi memang fakta-fakta yang diungkap dalam film ini keras banget sih sob, terutama terkait para korban. Meskipun begitu, Mimi nonton merasa pilihan itu diambil untuk mempropagandakan betapa berbahayanya sebuah sekte yang bekerja dengan mengatasnamakan agama. Dan memang, nonton film ini tuh kita akan kerasa banget betapa sekte ini sudah menginjak-injak rasa kemanusiaan. Nah, pro dan consnya nggak akan Mimi nonton bahas di video ini ya, karena ini kan kita baru bahas episode pertama. Tapi tenang aja, di video lain nanti kita akan bahas. Untuk episode 1 ini, Nonton Apa kasih skor 8,5 karena kemampuannya mempertahankan penonton sampai episode ini berakhir. Jangan lupa komenin di bawah gimana pendapatmu soal episode pertama In the Name of God, A Holy Betrayal ini. Mari ciptakan iklim diskusi yang sehat, biar film-film Indonesia makin berkualitas. Ada film atau series yang pengen kamu intip? Tulis juga di bawah ya. Last but not least, silahkan like video ini kalau kamu suka, subscribe, bunyiin juga loncengnya biar dapat notif rekomendasi tontonan dari kami. Sampai jumpa lagi di Nonton Apa.